Saya sebenarnya pertanyaannya simpel saja, maksud saya informasi apa yang saudara dapatkan pada waktu saudara memeriksa WD tadi. Tadi soalnya kan pertanyaan, saya menyambung pertanyaan hakim anggota 2. Juga itu kan berkaitan dengan berapa sih data yang tersimpan dalam WD tadi, lalu berapa yang digunakan terhadap 2.831 file tadi, maka berapa yang tersisa. Nah itu yang sebenarnya saya ingin tanyakan, nah, apakah itu juga saudara masukkan dalam pada waktu saudara melakukan pemeriksaan tadi? Itu yang pertanyaan saya pertama. Ada saudara lakukan itu? Terkait dengan pemeriksaan file, kita sudah cantumkan di berita acara, ada 2.831 tadi yang di-copy secara bersama-sama dengan file video tersebut. Ya maksud saya informasi apa yang tertanam di dalam WD itu? Maksudnya Informasi kan nanti lain kan ada maksudnya. ngomongin storage, ngomongin Ada di sini berapa, kita cantumkan waktu registrasi serial number. serial number. Serial number. Tapi storage berapa saudara nggak tahu? Apa Pak? Storage-nya ada berapa? Lalu Storage-nya jenisnya, apakah itu jenisnya? ada mereknya WD, Western Digital, serial number sekian, warna hitam. Itu yang Ya kita jenisnya dia SSD, apa dia ATA. hard disk eksternal. Kita nyebutnya hard disk merek WD itu Western Digital. Ya, itu Serial number. merek dagang. Tapi kan kita lihat ya bahwa dia bentuknya tuh SSD, ATA, SATA, karena itu akan bergantung juga terhadap keandalan daripada alat. Ya. Karena goncangan dan lain sebagainya itu berbeda antara masing-masing jenis tadi. Nah yang saya tanyakan di antara ketiga jenis tadi, WD yang saudara periksa itu masuk jenis yang mana? Saudara periksa Terkait dengan spesifik apakah itu SSD atau cakram, kita tidak mencatat sedalam itu karena itu tidak berkaitan langsung dengan hasil. Tidak berkaitan langsung dengan hasil. Ya. Yang berkaitan langsung dengan hasil itu apa? Hashing, nilai hash tadi yang saya sampaikan. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, ya, ini kan juga kita bisa lihat ya terhadap ada 5 buah flash disk warna merah hitam. Ya. Apa yang saudara temukan di dalam kelima flash disk tadi itu? Tidak ditemukan terkait dengan maksud pemeriksaan, tidak ada. Tidak ditemukan apa? Tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan. Maksud pemeriksaan ada di bagian atas, mungkin bisa dibaca. Saudara bacakan saja. Oh iya, boleh Pak. Karena kan ini kan yang saudara Ya, sampaikan. langsung bacakan aja apa? Maksudnya apa? Ya, maksud pemeriksaan berdasarkan nota dinas Kasubdit 1 nomor BND 591 bulan 8 2020 Subdit 1 tanggal 12 Agustus 2022 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti digital dan surat perintah direktur tindak pidana siber nomor 527 bulan 8. Enggak usah detail seperti itu. Maksudnya aja langsung apa? Itu maksud dari pemeriksaan kami Pak. Iya. Ya. Ya, di situ kan ada. Maksudnya apa? Disuruh ngapain? Perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital, memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tidak pidana, melakukan tidak benar dan seterusnya. Di situ sudah saya jelaskan terkait dengan masuk pemeriksaan pada berita acara. Lalu dari situ, dari yang saudara periksa, apa yang saudara temukan terkait dengan apa yang maksud tadi? Tadi sudah saya sampaikan terkait temuannya. Ya, yang berhubungkan dengan maksud. Iya, tadi di poin A tadi kan udah ada temukan video. Di poin B tadi ditemukan pengkopian 2.831 Enggak apa-apa, yang ditanyakan yang 5 flash disk tadi itu. Terkait flash disk tidak ada. Tidak ada. Yang maksudnya tidak ada itu apa? Kosong semuanya, Artinya atau ada tidak. isinya tapi nggak ada hubungannya dengan yang diminta. Ada isinya tapi tidak terkait dengan maksud pemeriksaan. Oh, Begitu isinya ya. tapi tidak terkait dengan maksud pemeriksaan. Ya. Kalau terhadap hard disk drive itu HDD, Ya ada, temuannya saya lampirkan di berita Itu acara. tadi sudah dilihatkan. Apakah dirusak, apakah ketemu nih yang bagian yang dirusak atau bagian apa sesuai dengan maksud? Bukan, tujuan kami tidak ada menemukan rusak atau tidak. Tadi kan di maksud pemeriksaan ada di situ. Jadi kan maksudnya mencari akibat terganggu sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja. Dari hasil itu apa yang terkait dengan maksud? Apakah dengan temuan itu diketahui oh ini tidak bekerja?
Oh, tidak. Enggak tidak bisa kewenangan menyimpulkan dia itu. itu Tadi bukan udah kesimpulan. dijelaskan juga. Dia cuma memeriksa ini loh. Yang terkait cuma ini aja. Iya. Itu aja yang dia sampaikan tadi. Jadi saudara tidak temukan misalnya adanya berarti yang saudara temukan adalah bahwa adanya folder picture, lalu di slash movie project, Video project. lalu video project, lalu file itu dalam bentuk MP4 tadi ya? Ya. MP4-nya apa? Ininya nama Nama filenya mesinnya, nama filenya 20 nama mesin. mesin pemutarnya, aplikasi pemutarnya. Nama itu dia extensionnya, nama file extensionnya MP4. MP4 aja. Ya. Nggak, maksudnya buat mutar itu saudara menggunakan alat memutar apa? Pemutar Aplikasi video general bisa semuanya. pemutar video general bisa semua. Ya. Berarti data yang saudara temukan dalam WD tadi itu bisa diputar Bisa. dengan jelas. Ya. Oke, terima kasih. Saudara kan cuma memeriksa, menemukan, kemudian saudara pun tadi sudah katakan bahwa saudara tidak membuat kesimpulan. Ya. Kan begitu tuh? Ya, betul. Setelah itu diserahkan kepada ini loh. Temuannya silakan kalian dalami. Ya, betul, Pak. Kan sebatas itu aja tuh. Betul, Pak. Iya. Ya. Jangan ditarik kemana-mana lah. Tidak ditarik kemana-mana aja, kita akan fokus ke berita acaranya. Tapi ada sedikit cerita di belakangnya nih, karena dari maksud pemeriksaan tadi ada tujuan sebenarnya untuk mencari atau apakah ada mengubah, tadi diterangkan oleh ahli tidak ditemukan apapun. Tapi apakah ada narasi yang diceritakan oleh penyidik? Ada cerita, ada latar belakang yang tidak tercantum dalam berita acara sebelum ahli memeriksa barang bukti digital tadi. Ya, tadi saya sebutkan syarat permohonan kami salah satunya adalah resume. Di situ saya coba memahami kasusnya dari dokumen tersebut. Jadi penyidik kasih dokumen resume. Ya. Dokumen resumenya dilampirkan juga di berita acaranya ahli? Itu dokumen yang kami baca terpisah. Iya. Apakah ada dilampirkan di situ karena resumenya latar belakang itu akan menjadi kerangka Di pemeriksaan ahli? sini saya cantumkan permohonan nota dinasnya. Di Yang dalam saya cantumkan permohonan adalah nota dinasnya. Ya. Di dalam Jadi- dasar nota dinas itu disebutkan semuanya. Apa yang disebutkan di situ, saudara Ali ingat? Saya tidak ingat. Yang jelas ada permohonan untuk mencari video itu, yang jelas. Setahu saya itu. Oke. Latar belakang kejadiannya Enggak sampai ke sana. tidak dijelaskan di resumenya. Karena kalau di resume Enggak, dia kan tadi sudah sampaikan bahwa untuk dapat diperiksa itu persyaratannya sudah ada standarnya. baik. Itulah yang harus dipenuhi. Karena tadi dibilang ada cerita ini dari DVR itu tertulis dalam resume atau tidak? Waktu itu komunikasi. lisan Komunikasi dengan verbal ya. penyidik. Verbal apa aja yang disampaikan oleh penyidik? Bisa ingat, saudara Ali? Ya, itu ada dugaan pengkopian dari sistem operasi yang lain. Kemudian kita bisa pastikan bahwa ya benar di situ ada pengkopian dengan folder yang biasa digunakan oleh sistem operasi Windows seperti itu. Oke. Berarti, oke. Dari temuan ahli tadi bisa kelihatan nggak? Memang tadi disebut kurang jelas. Ketika dari tempat original, tempat asal file tersebut, itu bisa kelihatan apakah filenya di copy atau di cut? Karena kalau di copy kan disalin. Sudah ditanyakan Tidak tadi kelihatan, ya? itu. Bukan kewenangan dia untuk melakukan itu. Karena tidak bisa dilakukan karena tidak ada DVR. Iya. Nah, saya mau fokus kepada nih bagian 12.b di berita acara ahli. 12.b. Di sini disebut waktu modified adalah terjadi perubahan, bahwa isi file atau dokumen elektronik terjadi perubahan. Bisa dijelaskan maksud perubahan? Karena tadi ahli bilang nggak ketahuan ini di copy atau di cut atau di edit. Itu modified. Modify itu merujuk pada kapan file itu dimodifikasi. Dalam hal ini jika memang dalam analisa dari puslapor yaitu Kompas Hari tidak ada penyisipan frame atau proses editing, maka bisa disimpulkan bahwa informasi modify ini merupakan merujuk pada tanggal kapan video itu diekspor ke dalam media penyimpanan eksternal. Kapan dimasukkan penyimpanan eksternal ya? Ya. Berarti modified di sini tidak berarti perubahan ya. Jadi kata-kata perubahan ini sebenarnya sangat implikasinya besar terhadap klien saya. Ya, Jadi mungkin itu terjemahan dari bahasa Inggris langsung diterjemahkan langsung oleh penyidik. baik.
Iya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ahli yang bisa dipastikan dari arti modified di sini adalah kapan file original itu pindah ke Media eksternal. media lain ya. Iya. Di copy atau disalin atau di-cut, ahli tidak bisa menentukan, tapi yang pasti perubahan ini maksudnya bukan perubahan isi videonya ya. Ya. Oke. Nilai hash tadi itu kan disebutkan metadata ya. Artinya untuk mengetahui sumber asli dari video tersebut itu harus melihat metadata dari data aslinya ya. Karena kalau nggak ada kan tidak bisa direkomputasi gitu ya. Kalau nilai hash tidak bisa mencerminkan sumber dari mana, Pak? Baik. Oke, berarti ini hanya menunjukkan identitas ini per tanggal 12 Juli, yaitu tanggal ketika pertama kali dipindahkan ke media lain ya. Ya. Dari saya cukup. Cukup. Ada tambahan? Tambahan yang mulia. Saudara ahli, itu file sebanyak 2.830 file itu berapa besar ya? Saya tidak Sudah mencatat. ditanya itu. Tadi udah ditanyakan, Pak. Sudah ditanya, nggak usah dijawab lagi. Baik. Kemudian dasar saudara ahli dalam memberikan dalam membuat berita acara pemeriksaan barang bukti bisa saudara ahli jelaskan? Dasar di sini ada beberapa. Yang pertama adalah laporan polisi, surat perintah penyitaan, surat perintah barang bukti yang sebagai syarat permohonan. Kemudian dasar di sini yang saya gunakan adalah surat perintah Direktur Tindak Pidana Cyber nomor Sprint 527 bulan 8 Res 2.5 2022 di Tipit Cyber tanggal 15 Agustus 2022. Itu dasar saya untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital. Oke, itu dasar saudara ahli ya, berdasarkan surat perintah direktur dan laporan polisi dan sebagainya. Ya. Setelah berita acara ini selesai, saudara ahli serahkan kepada siapa? Kepada penyidik atau pemohon. Pemohon. Kalau pemohonnya ini berarti adalah Direktur Tindak Pidana Cyber atau penyidik tindak pidana cyber. Pemohonnya di sini adalah Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim. Sesuai dengan laporan polisinya ya. Saya tidak tahu laporan polisi diterbitkan ke siapa, tapi yang jelas di sini yang melakukan permohonan Kasubdit 1. Oke, berarti berdasarkan pengalaman ahli dalam membuat berita acara ini berdasarkan sesuai dengan surat perintah di mana laporan polisi itu dibuat. Bisa diulangi, Pak? Berdasarkan pengalaman ahli dalam membuat berita acara pemeriksaan barang digital, barang bukti digital, Ya. berdasarkan surat perintah di mana ahli Sebenarnya begini ya, ini saudara ini melakukan pemeriksaan berdasarkan surat perintah atau berdasarkan permintaan? Berdasarkan permintaan kemudian kita menerbitkan surat perintah. Kok saudara yang menerbitkan surat perintah? Bukan saya. Direktur, kan permohonannya kepada direktur. Kemudian direktur permohonan menerbitkan surat permintaan. Baru menuju saudara. Iya, betul. Itu ya. Pertanyaan saudara apa? Kan standar aja itu kalau orang minta ya. Ini tolong ya, kamu ahlinya di situ tuh. Siap. Kan begitu aja tuh. Kalau ada permintaan terus direktur saudara, oh ini tunjuk siapa beberapa di antara ahli di situ, kan begitu aja tuh. Betul, Pak. Iya. Pertanyaannya apa? Sudah terjawab? Sudah? Ya sudah. Cukup? Emang saya berharap ini sebelum Jumat selesai ini. Kalau enggak nanti kena lagi yang kemarin seperti itu. Ya. Bentrok. Ya, saya nggak ngerti ini. Mestinya penuntut umum itu harusnya ya jangan sampai di hari yang sama. Karena beliau kemarin ya mestinya yang sidang kalian hari ini terdakwa siapa? Irfan. Bukan yang hari ini saudara ke sidang. Baikuni. Nah, Baikuni itu harusnya disidangkan kemarin mestinya dia disidangkan. Jadi tidak terhambat. Karena kemarin itu ada satu saksi menjadi terhalang karena diperiksa di perkara kalian di majelis yang lain.
Itu loh maksudnya, biar nggak bentrok. Masa iya kami harus nunggu kalian selesai jam 8:30 baru kita mulai sidang lagi? Kita skors kok. Itu tolong diperhatikan yang seperti itu ya. Baik, cukup ya. Ya, dari terdakwa ada yang ditanyakan? Tidak ada tanggapan? Baik, terima kasih untuk pendapat saudara ya. Ini dia. Ya, jadi seperti yang diutarakan tadi, karena bentrok seperti itu, kami yang terpaksa harus mengalah, ya. Risikonya kemudian kami yang tertinggal, ya. Nanti pada persidangan berikutnya.